Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Good morning everyone. Okay. Morning to. Kaifa halukum? How are you today? Alhamdulillah. I'm fine too. Ya, alhamdulillah. Ibu juga baik. Semoga kalian juga sehat-sehat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi lana wali walidaina amin. Baik anak-anak, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari ibu dulu. Nah, perkenalkan nama ibu, Ibu Silmi Mufariha. Kalian bisa panggil dengan Bu Silmi ya. Insya Allah untuk beberapa minggu ke depan mata pelajaran pendidikan agama Islam itu akan diteruskan oleh Bu Silmi dan juga rekan-rekan Bu Silmi. Bu Silmi ini dari mahasiswi PPM dari kampus Unusia Jakarta. Ya, nanti selain Bu Silmi juga ada beberapa rekan Bu Silmi yang nanti akan bergantian untuk mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Oke, anak-anak, are you ready for today? Sudah siapkah untuk pelajaran ini? Alhamdulillah, sudah siap semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai, Bu Silmi mau tanya nih. Di antara kalian, apa sih yang dimaksud dengan takdir? Atau mungkin kalian sering mendengar dengan kata-kata takdir? Ya, bagus. Takdir itu adalah ketetapan. Ya. Nah, hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang beriman kepada kodo dan qadar. Atau mungkin kalian biasa disebut dengan takdir. Ya. Silakan kalian nanti simak baik-baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Ya. Sebelumnya, apabila kalian sudah memegang LKS, silakan kalian dibuka bagian bab iman kepada kodo dan qadar. Ya. Iman kepada kodo dan qadar ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, betul. Termasuk kepada rukun iman yang terakhir, yang keenam. Ingat ya, jangan salah. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, kodo dan qadar ini termasuk kepada rukun iman yang terakhir ya, yakni percaya kepada kodo dan qadar. Kita akan bahas apa sih kodo dan qadar itu. Di sini ada pengertian kodo dan qadar ya. Kita kupas dari segi bahasanya terlebih dahulu ya. Kodo itu memiliki beberapa pengertian. Ada yang mengartikan tentang hukum, ketetapan atau pemerintah atau kehendak atau pengetahuan penciptaan ya. Itu kodo dari segi bahasanya. Adapun kodo
menurut istilah agama Islam, yaitu ketetapan Allah yang ada pada sejak zaman azali, sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk hidup. Nah, itu kode dalam menurut agama Islam. Jadi ketetapan untuk makhluk hidup itu sudah ada pada sejak zaman azali, ya. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah punya takdir, ya, sesuai dengan kuasanya Allah. Nah, itu semua aspek yang berkenan kepada makhluk hidup itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qada. Adapun qadar dalam segi bahasa itu adalah suatu kepastian atau peraturan, ya, ukuran. Hampir sama cuman beda arti. Kita lihat dari segi pengertian dalam Islamnya, yaitu qadar adalah suatu perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam qadar dan bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Jadi qadar ini adalah pembuktian dari kodo, gitu, ya. Bu Simi kasih gambaran kodo kita, ya, tentang umur, jodoh, rezeki, ya. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pembuktiannya ini itu ada pada qadarnya. Itu nanti dialami ketika manusia sudah menjalankan kehidupannya masing-masing, yaitu qadar, ya. Nah, antara qada dan qadar ini jelas ada hubungannya, ya. Ada kaitannya terkait qada dan qadar, ya. Ingat, qada itu adalah ketentuan, hukum, ya, rencana Allah, dan qadar itu adalah kenyataan dari ketentuan tersebut. Tuh, ya, paham ya anak-anak di sini? Percaya kepada qada dan qadar atau beriman qada dan qadar itu hukumnya wajib. Wajib kita harus mempercayai adanya qada dan qadar atau takdir, ya. Nah, ini dijelaskan itu dari hadis riwayat Muslim. Bisa kalian buka dari kitab klasiknya itu, kitab Safinatun Najah, itu ada di bagian pasal awalnya, ya, yaitu tentang antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarhi minallahi ta'ala. Nah, itu bahwasanya hendaklah kamu itu harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar, baiknya atau buruknya itu. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini acuannya bahwasanya kita harus beriman kepada qada dan qadar, ya. Ada juga hubungan antara qada dan qadar dan juga ikhtiar, ya. Contohnya, ya, qada ketetapan tentang rizki manusia, rizki makhluk hidup semua, ya. Misalkan si Udin ini ditetapkan oleh Allah mempunyai rizki yang kurang bagus, ya. Nah, qadarnya, pembuktian dari qada itu dikaitkan lagi dengan ikhtiar. Walaupun misalkan ketetapannya seperti itu, dengan ikhtiar Udin, misalkan Udin itu orangnya giat, rajin bekerja, ya, tidak pantang menyerah. Nah, itu akan bisa merubah pola hidup dia, ya, yang awalnya mungkin ditetapkan untuk menjadi orang yang kurang mampu. Karena ikhtiarnya tersebut, maka si Udin pun menjadi orang yang mampu. Itu adalah
ketetapan yang eh, apa ada kaitannya dengan ikhtiar. Gitu. Beda halnya terkait dengan umur, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait antara kodo dan kodar, ya, itu bisa dikaitkan dengan namanya takdir, ya. Nah, dari takdir ini itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada takdir mu'alak, yang kedua ada takdir mubram. Takdir mu'alak itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Takdir mu'alak itu takdir yang erat kaitannya dengan apa? Dengan ikhtiar manusia. Nah, yang tadi sudah Ibu singgung ya di awal, bahwasanya takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Bisa dicontohkan dengan apa? Tadi cita-cita juga bisa. Ya. Tergantung kita yang mengejarnya. Kalau orang yang bermalas-malasan, berarti hasilnya pun akan sama dengan apa yang dia proseskan, apa yang dia kerjakan. Itu takdir mu'alaf. Adapun takdir mubram adalah takdir yang sudah terjadi pada diri manusia dan tidak bisa dirubah oleh apapun itu, ya. Tidak bisa ditawar-menawar oleh apapun itu. Itu takdir mubram. Contohnya apa itu? Lalu apalagi? Misalkan bentuk fisik kita, ya. Allah sudah memberikan seperti ini ya sudah, ya. Dengan keadaan yang kita sempurna ini. Oh misalkan ada, kok dia mancung ya, atau matanya kok bulat ya, kok saya sipit ya. Itu beda-beda. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Makanya orang-orang yang merubah fisik mereka, tandanya dia tidak percaya dengan adanya takdir. Otomatis dia adalah orang-orang yang kufur nikmat. Artinya tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Paham ya? Sampai sini terkait antara kodo dan kodar, ya. Kita masuk pada hikmah. Apa sih itu hikmahnya? Ketika kita sudah beriman kepada kodo dan kodar, percaya kepada takdir, itu yang pertama untuk melatih diri supaya banyak-banyak bersyukur dan bersabar, ya. Kalau kita percaya adanya takdir, pasti kita akan menumbuhkan rasa syukur. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesehatan. Alhamdulillah, kita masih diberi uh, bentuk fisik yang sempurna. Ya, kita masih bisa bermanfaat. Nah, itulah bukti dari iman kepada Quran Qadar, yakni berbanyak syukur dan sabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, orang yang mungkin mempunyai kelebihan yang banyak, itu jangan sombong. Begitupun orang yang mempunyai kekurangan, jangan putus asa. Karena setiap manusia sudah ada takdirnya, sudah ada kodan-kodannya. Maka kembali lagi kepada rasa syukur. Terus ya yang ketiga ada memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Itu dikaitkan dengan takdir yang tadi bisa dirubah dengan ikhtiar. Ya, yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Ya, inilah terutama yang paling utamanya adalah ketenangan. Ya, rasa nikmat yang tidak bisa terukur itu ketenangan. Insya Allah kalau misalnya kita banyak bersyukur, banyak bersabar, akan menghadirkan rasa tenang dalam diri kita. Ya, paham ya anak-anak sampai sini ya? Ada yang ingin ditanyakan terkait hikmah qada dan qadar atau menyangkut tentang ketentuan? Sudah paham? Alhamdulillah. Paham ya semuanya ya? Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mempraktikannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Itulah yang paling penting ya. Jadi jangan hanya kita untuk belajar, tapi untuk dipakai dalam kehidupan kita juga. Ya, baik anak-anak, mungkin dari Bu Silmi cukup sekian. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan untuk hadir dalam uh, pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi
di minggu yang akan datang. Oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Sulmi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.